Baik teman-teman, sekarang kita akan cek seberapa cepat laptop ini loading. 1, 2, 3. Counternya udah nyala teman-teman, kira-kira berapa detik laptop ini bisa nyala? Nah teman-teman, tadi udah loading sekitar kurang dari 8 detik. Sekarang kita akan matikan laptop ini. Ternyata hanya dalam 2 detik laptop ini bisa mati. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Review. Kali ini saya akan unboxing sebuah laptop Core i3 dari Lenovo. Ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Boxnya ramping ya. Ya ini chargernya tipis, kecil, lebih kecil chargernya. Ini tapi masih menggunakan soket charger biasa dengan daya charger sekitar 65 watt. Kita akan buka teman-teman. Laptopnya ternyata tipis teman-teman, 14 in. Ya, ini kita dapat beberapa kitab-kitab teman-teman. Ada kartu garansi, kemudian ada buku manualnya teman-teman, harus baca dulu ya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk lain yang ya teman-teman harus baca dulu semuanya pokoknya. Nah ini adalah IdeaPad 3 teman-teman. Ini warnanya adalah Arctic Grey, safety banget teman-teman ya. Nah ini kesan pertama ringan sekali teman-teman. Ukuran dari laptop ini sekitar 32,5 x 21,5 dikali 20 cm. Untuk display 14 in Full HD dengan jenis layar adalah TN 250 nit anti glare. Silakan teman-teman lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, kira-kira kecerahannya bagaimana. Ini sih cukup oke walaupun masih layar TN ya. Ini adalah merupakan laptop dengan keyboard yang bisa backlight 2 level. Kecerahan bisa diatur dengan tombol Fn plus tab ya teman-teman. Untuk keyboardnya seperti ini, bentuknya chiclet. Ini enak sekali dipakai untuk ngetik walaupun saya belum terbiasa untuk bekerja di laptop karena saya kebanyakan menggunakan PC. Tapi overall enak sekali untuk dipakai ngetik teman-teman, hanya perlu pembiasaan aja bagi saya. Warnanya adalah Arctic Grey. Untuk material terbuat dari polikarbonat dan ABS untuk bagian atas dan juga untuk bagian bawah. Berat sekitar 1,41 kg, apabila ditambah charger mungkin sekitar 1,5 lebih sedikit. Untuk software ini dibundling dengan Windows 10 Home 64 bit dan kemudian untuk Office-nya dapat Office Student 2019. Untuk connectivity itu ada USB 2 Gen 3x2 yang bisa untuk charger, kemudian satu buah USB 2. Ada HDMI dan headphone dan juga ada card reader di bagian kanan. Kemudian di bagian kiri ada power connector. Untuk WiFi ini sudah menggunakan WiFi 5 11AC dan untuk Bluetooth sudah menggunakan Bluetooth 5. Untuk garansi adalah 2 tahun garansi dari Lenovo. Untuk speaker ada di bagian bawah yang dekat dengan arah bodi kita teman-teman, ada 2. Dan kemudian ini adalah one access door, jadi teman-teman kalau mau upgrade cukup membuka casing bagian belakang ini, maka semua bagian dalam peripheral itu bisa diakses. Untuk kamera webcam adalah resolusi 720p dengan privacy shutter, sehingga teman-teman kalau tidak menggunakan atau ya untuk keamanan bisa menutup dengan cara men-slide-nya ke kiri atau ke kanan. Untuk trackpadnya lebar ya teman-teman, sensitif dan enak sekali dipakai untuk ngegambar seperti yang udah saya lakukan ini. Untuk baterai ini bisa disetting dari Lenovo Vantage untuk charging terus atau hanya charging pada level baterai tertentu untuk menghemat baterai. Untuk baterai adalah 2 sel dengan kapasitas 38 Wh. Di sini bisa tertulis secara teori sekitar 5,5 jam. Ini adalah saya dapatnya sekitar hampir 5 jam teman-teman. Oke, sekarang kita akan tes buka aplikasi Office ya, MS Word dulu. Cepat sekali ya teman-teman. Kita buka Excel juga. Nah, cepat sekali juga. Baik teman-teman, sekarang kita akan cek seberapa cepat laptop ini loading ya. Jadi saya akan tekan 1. Ya, counter sudah nyala teman-teman ya. Counter sudah nyala. Dia hanya dalam 8 detik teman-teman. Dia sekitar 8 detik kurang, dia sudah nyala. Oke, kalau tadi menyalakannya hanya dalam sekitar 8 detik kurang,
Sekarang kalau saya matikan, kira-kira seberapa cepat? Jadi teman-teman di sini saya langsung pilih ya, matikan di sini. Teman-teman perhatikan layarnya. Saya akan beri aba-aba teman-teman. 1, 2, 3 shutdown. Berapa detik teman-teman? Ini mungkin sekitar 2 detik sudah bisa shutdown. Ini cepat sekali SSD-nya. Baik teman-teman, sekarang kita akan tes speed dari SSD NVMe Gen 3x4. Didapat speed untuk read-nya adalah sekitar 2139, sedangkan untuk write-nya teman-teman kita bisa ngelihat write-nya adalah sekitar 1093. Ini cukup kencang ya teman-teman, lumayan kencang. Ini memang ya karena NVMe. Saya akan bandingkan dengan speed dari komputer saya, Lenovo ThinkCentre. Nah, didapat ini hasilnya teman-teman. Untuk backlight bisa kita nyalakan teman-teman. Tekan Fn sama ini ya, dia sekali. Ini 2 kecerahan ya teman-teman. Sekali lagi dia off ya. Satu nyala, satu lagi dia kecerahan yang lebih tinggi. Untuk backlightnya. Oke, saya sekarang akan ngetes respon dari ini teman-teman. Kita akan ngetes respon dari layarnya ya. Saya akan coba gambar di sini. Saya ketik ya. Oke, enak sekali teman-teman. Saya coba bikin garis, oke ya. Saya bikin bulatan. Apakah enak sekali? Ini responsif ya teman-teman. Saya coba bikin apa ya? Ini pakai whiteboard ya. Intinya sih enak sekali ini untuk gambar-gambar gitu teman-teman. Contohnya saya mau lingkarin ini. Ya cukup responsif teman-teman ya. Saya kaku, nggak begitu mudah. Saya sendiri jarang menggunakan ini ya, trackpad. Saya adalah pengguna mouse seperti ini, oke. Nah, seperti ini kita bisa pindahin. Misalkan perbesar, ya seperti itu. Ini dengan menggunakan trackpadnya, ya. Seperti itu. Trackpadnya juga kita geser ke kiri ke kanan bisa teman-teman. Misalkan kita gambar ya, kita coret-coret gitu. Kita coret-coret gini seperti ini teman-teman. Coret-coret ya. Oke. Saya bikin lagi misalkan seperti itu. Nah, sekarang akan saya geser ke kiri. Dia akan lari ke kiri teman-teman. Nah, dia akan lari ke kiri ininya. Gambarnya akan lari ke kiri ke kanan ya. Ketika saya menggerakkan. Ini cukup enak ya. Nah, buang ke kiri, buang ke kanan seperti itu. Nah teman-teman, sebenarnya saya pengen nyoba speaker, tapi takutnya kena copyright kalau musik saya ya. Musik maksudnya musik dari YouTube. Jadi ini saya akan ngebuka video saya sendiri aja. Ya. Jadi market update kali ini adalah tentang kondisi saham-saham yang saat ini masih volatile teman-teman. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga sektor komoditas tentang inflasi teman-teman, karena akan ada news untuk suku bunga seperti itu, dan juga beberapa sektor saham yang kemarin saya bahas dan saat ini sektor tersebut masih bergerak. Ya teman-teman, saya sekarang merekam menggunakan IdeaPad 3, merekam menggunakan OBS, dan kemudian di sini ini perekaman ini mic-nya saya masih menggunakan mic standar dari laptop teman-teman. Mic standar dari laptop, silakan teman-teman dengarkan suaranya seperti apa. Ini settingnya adalah kompresor expander nyala ya teman-teman. Kira-kira seperti ini hasilnya, teman-teman bisa ngelihat kualitas perekamannya dan juga tentu saja kualitas videonya, suaranya seperti itu dengan menggunakan standar bawaan dari IdeaPad 3 ya teman-teman. Saya akan stop dulu. Baik teman-teman, ini kita akan cek dulu di bagian baterai ya. Ini adalah kapasitas baterainya, saat ini 62%, masih tersisa 2 jam 35 menit teman-teman ya. Kita akan sedikit bahas di masalah di sini teman-teman. Ada settingan khusus teman-teman. Ya, settingannya di sini adalah tentang baterai health dan termasuk juga performance. Ya, di sini kalau teman-teman mau ngecas cepat, itu diaktifkan di sini.
rapid charge-nya ya. Kalau tidak ya dimatikan aja. Terus kemudian ada conservation mode atau mode konservasi. Maksud saya mode untuk conservation baterai seperti itu. This function is useful to extend the lifespan of your battery. Jadi ketika baterainya ditancapkan, maka dia ada satu threshold, teman-teman. Jadi lifespan dari baterai dapat dimaksimalkan. Namun demikian, ini akan memperpendek waktu penggunaan baterai. Artinya baterainya nggak terisi penuh. Ya karena memang hanya di area tersebut dia terisi 55 sampai 60. Jadi misalkan baterainya itu 80 dan di charge listrik, dia nggak akan ngecas, teman-teman. Nah ini diaktifkan saja seperti ini dan kemudian teman-teman pakai aja listriknya, maka dia akan mengatur baterainya will only be charged to hanya akan dicas ke 55 sampai 60. Jadi misalkan isinya 30%, teman-teman charge itu hanya sampai di kisaran 55 sampai 60. Memang sih nggak maksimal ya, karena hanya terisi sekitar 60 ya, 55 sampai 60. Tapi ini menurut sistem di sini dikatakan ini akan memperpanjang masa penggunaan baterai seperti itu. Ini sebenarnya sama dengan yang mirip yang saya gunakan di ThinkPad X230, yaitu ada baterai threshold. Tapi kalau di ThinkPad itu di Lenovo Vantage saya gunakan settingan itu antara di bawah 80. Jadi kalau di bawah 80 itu dia akan charge sampai ke 95 dan lewat dari itu dia nggak akan charge otomatis. Namun di sini saya belum menemukan settingan di Lenovo Vantage yang baru ya teman-teman. Mungkin nanti kalau dapat settingannya saya akan update untuk teman-teman semuanya. Selain itu di sini teman-teman perlu ketahui juga ini ada setting baterai saving, ada intelligent cooling seperti itu. Dan juga di bagian bawah teman-teman. Dan juga di bagian bawah itu ada settingan flip to start dan juga always on USB. Jadi teman-teman bisa ngatur apakah ini bisa untuk ngecharge ketika dia mati seperti itu. Misalkan teman-teman lagi nggak bawa powerbank, bisa charging dari always on USB. Itu aja yang bisa saya tambahkan teman-teman. Oke, kita tes Adobe Premiere Pro. Ini yang paling sering ditanyakan. Bisa nggak untuk ngedit gitu? Kalau untuk ngegame sih jarang nanya ya teman-teman, karena ini kan memang bukan untuk spek game, tapi untuk edit-edit ringan mungkin orang-orang udah sering melakukannya seperti itu. Baik, kita akan loading ya teman-teman. Nih, seperti ini loadingnya Adobe Premiere Pro. Ini untuk for educational only teman-teman. Nah, seperti ini loadingnya cepet ya. Jadi ini saya install hanya untuk ngetes saja. Cepat sekali loadingnya ya. Jadi ini barang oke. Sekali lagi nih teman-teman, lihat dulu nih editnya, kecepatan loadingnya. Seret, iya ya, kecepatan loadingnya. Bagaimana bila dibandingkan dengan ini saya? Ini komputer, ya ini cepat juga, karena generasi 3, generasi 11, generasi 7. Ini Core i5, ini Core i3 ya. Untuk hasil editnya nanti saya lakukan. Untuk hasil perbandingannya akan saya buat ya teman-teman. Ini menggunakan GPU accelerated ya, internal. Kalau dia RAM-nya adalah 8, generasi prosesornya 11, Core i3. Bentar, timernya kita set dulu. Saya tekan export dulu ya. Terus ini saya tekan start ya, ini udah export. Walaupun RAM-nya 8, ini tetap jagoan teman-teman nih. Nah, ini selesai dalam berapa menit? Untuk RAM 8, RAM 6 ya dia. Nah, dia selesai dalam 55 detik. Nah, ini. Oke teman-teman, saya akan memberikan simpulan untuk perangkat ini, yaitu IdeaPad 3. Yang pertama adalah untuk resolusi sudah Full HD, jadi ini enak sekali untuk dipakai ngetik maupun kerja Excel ya, cukup lebar seperti itu. Dan kemudian untuk akses SSD-nya cepat ya, teman-teman bisa lihat hasil yang udah saya tes tadi. Kemudian untuk speaker cukup lantang, jadi ini laptop cukup nyaman dipakai untuk dengerin musik ataupun untuk style YouTube ya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang suka merekam atau bikin konten dengan menggunakan screen record seperti OBS atau Streamlabs, ini mic dual array-nya cukup sensitif. Saya udah coba, silahkan dicek lagi. Terus kemudian untuk trackpad-nya smooth dan responsif, juga sudah saya coba tadi.
Untuk keypadnya nyaman untuk mengetik ya teman-teman. Dan di sini ada USB yang bisa digunakan untuk charging atau always on USB, power USB yang dapat teman-teman gunakan untuk charging ketika teman-teman misalkan nggak bawa power bank atau sedang dalam perjalanan. Bahkan bisa digunakan untuk ngecas ketika laptop dalam kondisi mati. Untuk minusnya teman-teman ini tidak ada port RJ45 atau LAN cable. Kalau saya sendiri perlu karena sering untuk mindahin file antar komputer ya, PC, komputer, PC laptop seperti itu dengan menggunakan router kabel. Dan untuk layar ini masih TN ya. Jadi untuk kecerahannya masih kurang nyaman dibanding IPS. Kemudian untuk laptop ini untuk siapa teman-teman? Ya untuk kerjaan office masih bisa, untuk sekolah online juga masih bisa, cuman kameranya terbatas di 720p teman-teman. Kalau mau bagus teman-teman beli webcam sendiri. Untuk webcam saya udah bikin reviewnya sendiri. Untuk internetan, untuk YouTube bisa oke ya, denger musik lumayan. Dan ini untuk edit, untuk bikin konten dengan menggunakan OBS masih bisa bagi teman-teman yang suka bikin konten dari OBS. Kemudian untuk edit masih bisa yang sifatnya hanya cut and cut, titling, kemudian sound sedikit dan renderingan. Baik, demikian dari saya Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.